Ini adalah sebuah kajian yang insya Allah memberikan kita pengetahuan seputar kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa. Allahumma shalli wa sallim wa majjid wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi rabbi anta maqsudi wa ridhaka madhubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berbicara tentang kurban, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Apa hukumnya kurban? Nah, hukum kurban ini banyak sekali pendapat karena memang masing-masing pendapat memegang dalil. Yang pertama, satu pendapat yang memegang dalil wajib, yaitu man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan harta ataupun punya duit, mobil dia punya, rumah dia punya, sawah dia hektaran, ya, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini Abu Hanifah menyatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib, ya. Jadi kurban menurut Abu Hanifah hukumnya wajib. Sebagaimana di dalam sebuah keterangan kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ada sebuah pendapat wahadza kal wa'id ala tarkit tadhiyah wal wa'id innama yakunu ala tarkil wajib. Jadi hadis ini bentuk ancaman kalau andai seseorang meninggalkan kurban, dan ancaman itu berlaku karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Jadi intinya dari hadis tersebut karena adanya ancaman maka dinyatakan kurban itu hukumnya wajib menurut pendapat Abu Hanifah. Ada juga keterangan dari pada kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kemudian menurut pendapat ulama Maliki ataupun Syafi'i dan juga Hambali dan beberapa pendapat ulama-ulama yang lain menyatakan kalau kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi kita harus tahu sunnah muakkad itu kedudukannya sunnah yang mendekati wajib. Jadi ada wajib, di bawahnya sunnah muakkad, di bawahnya sunnah. Seperti itu ya. Mengambil dari dalil sebuah hadis, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thalathuhunna alayya faraid wa hunna tatawwu' wa hunna lakum tatawwu', kata Nabi. Al-witru wan nahru wa salatud duha. Jadi ada tiga perkara kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut, bagi saya tiga perkara ini bagi saya wajib, kata Nabi, dan bagi kalian adalah tatawwu' ataupun sunnah. Apa itu? Salat witir, berkurban, dan salat duha. Nah, jadi dari hadis tersebut menyimpulkan pendapat ulama menyatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkad, ya, seperti itu ya. Banyak pendapat-pendapat ya, seperti pendapat yang idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa dhufari. Jadi ada beberapa seperti sunnahnya kurban juga. Salah satunya itu kata Nabi Muhammad SAW, jika masuk bulan Dzulhijjah maka hendaklah seseorang yang mau menyembelih kurban itu jangan memotong sedikit pun rambut dan kukunya. Nah, ini ada dua pendapat. Kalau itu dinyatakan tidak boleh memotong kuku, rambut orang yang berkurbannya ataupun memotong kuku ataupun bulu hewan kurbannya. Adapun waktu penyembelihan kurban itu sudah ditentukan biasanya pada setelah sholat Idul Adha, jadi pada tanggal 10 Yaumul Duha atau Yaumun Nahr. Jadi pada tanggal 10, kemudian kalaupun tidak, ya misalnya bisa 3 hari setelahnya atau ayyamut tasyrik seperti hari ke-11, 12 ataupun 13 Dzulhijjah. Ada beberapa dalil yaitu tentang penetapan waktu ya untuk penyembelihan hewan kurban. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man dzabaha qabla as-salati fa inna ma dzabaha li nafsihi
wa man dzabaha ba'da salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, siapapun yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Adha. Jadi ini kan lebaran 2 nih ya kan, ada yang Rabu ada yang Kamis. Ya baiknya sih walaupun yang lebaran Rabu ahsan, saya sarankan Kamis. Nah, khawatir takut belum ya. Nanti kalau misalnya ini ya salah satunya mungkin khawatir tidak sah kurbannya karena belum mendekati daripada hari nahar misal. Itu saran saja. Jadi kalau orang yang menyembelih hewan kurban itu sebelum sholat Idul Adha, maka dia menyembelih untuk diri sendiri ataupun dinyatakan sedekah lah ya. Barang siapa yang menyembelih sholat Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan dia telah melakukan sunnahnya kaum muslimin. Jadi hadis riwayat Bukhari hadis 5546. Adapun mereka yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Id, maka kurbannya dianggap tidak sah ataupun dinyatakan mungkin kalaupun dibagi-bagi dianggap sedekah bukan kurban ya. Kemudian an Jundab annahu syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum an-nahr shalla thumma khataba faqala man dhabaha qabla an yusalli wal yadhbah makanaha ukhra wa man lam yadhbah wal yadhbah bismillah. Jadi Jundab ia menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkhutbah kemudian beliau menyatakan siapapun yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Id atau Idul Adha hendaklah ia mengulanginya ya. Pengertian dan yang belum menyembelih hendaklah dia menyembelih dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi afdalnya yang memang dinyatakan orang itu berkurban ketika penyembelihan daging kurban itu dilaksanakan setelah sholat Idul Adha seperti itu. Maka ketika sebelum sholat Idul Adha itu biasa disunahkan tidak makan dulu. Sunahkan pertama adalah makan daging kurban dan akal Nabi Muhammad SAW kabid. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memakan daging kurban diantaranya itu adalah hatinya daripada hewan kurban itu sendiri. Sunnah ya makan hati hewan kurban. Kemudian ketentuan keempat dalam berkurban itu cara memperlakukan hewan kurban dengan baik. Rasulullah SAW ini dikenal sebagai sosok yang penyayang termasuk dengan binatang, pada siapapun beliau penyayang. Maka ada ketentuan dalam menyembelih kurban. Ini kadang-kadang nih teledor ini ya, tidak menghiraukan perasaan dombanya ataupun sapinya yang hendak dikurban nih. Ya khusus nih tukang jagal dengerin ya. Bismillah, ini dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu Rasulullah SAW pernah menyatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in idza qatantum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinudz dhabhata wal yuhidd ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Jadi Allah SWT memerintahkan kita untuk berbuat baik. Apabila kita membunuh ataupun menyembelih hewan kurban, maka ya bunuhlah hewan kurban itu dengan cara yang baik gitu kan. Ataupun kita menyembelih, maka sembelihlah hewan kurban atau kambing ataupun unta ataupun sapi itu dengan baik. Maka sembelihlah dengan cara yang baik. Jadi hendaklah kata Rasul menajamkan pisau. Jadi pisaunya tajamin dulu ya. Dan senangkanlah hewan kurban yang hendak disembelih. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1955. Ya, silakan dicek. Menurut Imam Nawawi, menyenangkan hewan kurban itu adalah banyak poinnya ya. Di antaranya satu, menajamkan pisau. Jadi biar si hewan kurban itu tidak merasakan sakit ketika pisaunya tajam langsung kayak udah maksudnya langsung selesai gitu kan, tidak merasakan rasa sakit dulu. Apalagi jangan sampai kita menyembelih hewan kurban dengan pisau yang sangat tumpul, apalagi karatan ya. Ini banyak sekali nih kadang-kadang mungkin banyak orang yang awam kemudian ya ini tajam nggak, tajam gitu, ternyata tumpul gitu kan. Nah, kasihan ya hewannya ya. Jadi maka kita harus memperlakukan hewan kurban dengan baik. Kemudian dianjurkan juga mengasah pisau itu tidak menurut Imam Nawawi tidak kepada hewan yang hendak disembelih. Nah, kasihan juga dia mau sembelih, pisaunya diasahnya diperlihatkan pula kepada hewan yang mau kambing yang mau disembelihnya misal.
kasihan, kambing juga punya perasaan, sapi juga punya perasaan, hewan juga punya perasaan. Jadi kalau kita mau mengasah pisaunya, jangan di depan hewan yang hendak dikurban. Ataupun mau menyembelih akikah ataupun menyembelih ayam pun sama ya. Itu ada ketentuan dalam penyembelihan hewan. Kemudian tidak boleh menyembelih hewan di mana penyembelihan tersebut ditonton dengan hewan yang lain. Misal hewan tersebut ada 10 yang mau disembelih, misal kami ada 10. Tiba-tiba kambing pertama dipotong. Nah, kita memotong kambing pertama itu, yang 9 kambing itu tidak boleh lihat. Ya, karena pada pasti udah kasihan ya. Jadi ya, kita harus mementingkan perasaan kambing ya, ataupun hewan-hewan yang lain. Jadi itu ada ketentuannya untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian ada boleh nggak daging kurban dijual ya, daging kurban dijual ataupun kulitnya dijual gitu kan. Misalnya kita kurban kulitnya saking sayangnya nih, kadang-kadang ada yang pelit banget gitu, diambil lagi kulitnya dijual. Nah itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa diberikanlah kepada yang lain gitu, yang membutuhkan. Itu kan kulit bisa dibuat untuk masjid gitu kan, kemudian bisa disedekahkan ya, banyak sekali pendapat ya. Ataupun juga misalnya dagingnya dikasih pada yang lain, jangan dijual ya. Anjuran Nabi Muhammad SAW tidak boleh menjual daging daripada hasil kurban. Jadi dalil larangannya sudah jelas, hadis riwayat Abu Sa'id radhiyallahu an, wala tabi'u luhumal hadi wal adhahi wa kulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha. Janganlah sekali-kali kamu menjual, kata Nabi, sembelihan atau al-hadi atau al-udhiyah atau daging daripada kurban. Jadi hasil daripada kurban itu tidak boleh dijual. Baiknya kata Nabi dianjurkan fakulu, dimakan, atau sedekah, disedekahkan, ataupun gunakan kulitnya untuk seperti buat bedug boleh, atau buat kikil juga bisa itu kan ya. Tapi jangan kamu menjual, wala tabi'u, janganlah kamu menjualnya, kata Nabi Muhammad SAW ya. Tapi memang ada yang menyatakan ini hadis dhaif ya. Tapi ada pula hadis dari Abu Hurairah. Nah, kalau Abu Hurairah ini ada lagi ya kedudukannya. Man ba'a jil'an adhiyatahu fala adhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Kadang-kadang orang yang berkurban ini kan kulitnya nggak kepake, dia jual lagi gitu kan. Oh sayang nih saya beli, ini harus dijual. Nah, itu maka dinyatakan kurbannya tidak sah. Berikan semua hasil kurban itu kepada halayak kaum muslimin. Fuqara boleh, gitu, masakin boleh. Jadi itu ya ketentuannya, jangan pernah menjual daging kurban. Lalu bagaimana upah buat tukang jagal nih? Kadang-kadang upah tukang jagal nih, kadang-kadang orang patungan kurban buat masjid, yang ngupahin tukang jagal masjidnya. Nah, jangan ya, itu sudah jadi tanggung jawab orang yang berkurban, karena ibadah nafsiyah ya, ibadah nafsiyah, jadi udah tanggung jawab. Jadi nih hewan kurbannya, ini buat penyembelihnya, ini buat yang motong-motongnya kasih upah gitu. Nah, itu tanggung jawab orang yang berkurban, bukan tukang jagalnya ya. Jadi memberikan upah tukang jagal itu juga ada keterangan dalilnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menyatakan amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa jillatiha wa an alla u'tiyal jazzar minha qala nahnu nu'tihi min 'indina. Ya Rasulullah SAW memerintahkanku, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, untuk mengurus unta kurban. Kemudian aku menyedekahkan dagingnya, kulitnya semua disedekahkan ya kan. Jadi ini aku tidak memberi satupun sembelihan kurban tersebut kepada tukang jagal. Kemudian tukang jagal tersebut ya saya berikan itu, kami memberi upah kepada tukang jagal tersebut dengan uang kami sendiri. Jadi jangan libatkan uang masjid ya. Ini suka kadang-kadang nih nitip kurbannya tapi potong tukang jagalnya dari kita ya kan. Jadi ini banyak sekali kejadian mungkin di lapangan sampai harus kas masjid dikeluarkan untuk upah tukang jagal. Ya hati-hati ya, kalau yang mau kurban upahnya sediakan sendiri. Kemudian bacaan saat menyembelih hewan kurban
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bikabshaini amlahaini aqranaini wa yusamma wa yukabbir wa yada'u rijlahu ala sifaiha wa fi ladhi dhabha bi yadihi muttafaqun alaih. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua gibas atau dua domba jantan yang berwarna putih dan bertanduk. Jadi ketika beliau menyembelihnya, dia mengucapkan atas nama Allah, kemudian bertakbir, ya Bismillah, kemudian Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Jadi mengucapkan Bismillahi, Allahu Akbar, dan meletakkan kedua kakinya di pipi gibas tersebut. Nah, itu bacaan lafaz untuk menyembelih daging kurban. Adapun bacaan-bacaan yang lain, jadi ketentukan di dalam riwayat yang lain, ya, ini bacaannya, ya intinya bacaan wajibnya Bismillahi Allahu Akbar. Ada keterangan ketika Nabi Muhammad menyembelih hewan kurban, beliau membaca Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, dengan nama Allah, ya Allah terimalah ini dari Muhammad, keluarga Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Pendapat yang kedua ada Bismillahi wallahu akbar an Muhammadin wa ummatihi wa man syahida laka bitauhid wa syahida li bil balagh. Jadi Nabi Muhammad SAW juga membaca kalimat dengan nama Allah, ini dari Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad yang bertauhid kepadamu, dan saksi yang telah menyampaikan bahwa aku telah menyampaikan sebuah risalah. Jadi ada beberapa juga keterangan yang lain itu, bahwa keterangan dhaif juga banyak juga tentang ini. Yang paling penting adalah minimal Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian boleh mengucapkan Allahumma taqabbal min fulan, boleh mengucapkan Allahumma taqabbal dari siapa bin siapa, boleh ya. Jadi itu saja ketentuan daripada kurban. Mungkin banyak sekali mungkin yang belum kita bahas dari sunnah kurban, kemudian hadis-hadis kurban banyak. Mudah-mudahan nanti di part selanjutnya nanti kita akan bahas, dan semoga pembahasan ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar nanti ada notifikasi video-video kajian ilmiah yang akan menambah wawasan kita. Walafu minkum, mohon maaf kata-kata yang salah. Kalaupun ada yang mau share silahkan bisa call di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.